wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kitab Situ Duror. Kita masuk ke poin yaitu simamul aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitabi was sunnah. Bahwa kendali keamanan dari kekafiran dan kekalahan itu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena ya akhwal Islam, umat Islam apabila berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti Allah akan berikan kepada mereka kejayaan. Tapi ketika umat Islam berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan berikan kepada mereka kehinaan. Maka kalau kita ingin diberikan oleh Allah, ya seperti halnya yang Allah berikan kepada salafus saleh di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saat itu Islam Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena mereka selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun di zaman sekarang umat Islam jumlahnya banyak, Pak. Ya, mayoritas. Tapi kenapa kemudian kita lihat umat Islam ya lemah, di mana-mana diinjak dan yang lainnya? Jawabnya satu, karena mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau, membawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sekelompok orang-orang ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat setelahnya, wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian akan kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Wa antum tutla di sini fi'il mudhari' il majhul yang mempunyai makna lil istimrar, terus menerus. Artinya bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Artinya selama kalian terus-menerus ya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul SAW dan mengamalkannya, selama itu kalian tidak akan kafir. Wa may ya'tasim billah, maka siapa yang berpegang kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata beliau, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fi hadha siyaqil karimi faidatan. Pada dua ayat ini ada dua faidah. Al-ula, faidah yang pertama, ismatu atba'il wahyain minal kufur. Bahwa pengikut Al-Quran dan Sunnah, dia akan terlindung dari kekafiran. Dan Masya Allah ya,
yang sesuatu yang luar biasa ketika seseorang terhindar dan terlindung dari kekafiran, Pak. Ya, karena kekafiran itu musibah besar kalau menimpa seseorang. Bahkan kalau dia mati dalam keadaan kafir, abadan, dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, yakni annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum min. Artinya kata beliau, kekafiran itu jauh dari kalian. Ya. Fa inna ayatillah tanzilu ala rasuli lailan wa nahara. Karena ayat-ayat Allah terus-menerus turun kepada Rasulullah SAW, ya, malam dan siang. Wa huwa yatluha alaikum, dan Rasulullah SAW senantiasa membacakannya kepada kalian. Wa yuballighuha ilaikum, dan menyampaikannya kepada kalian. Akhi, ya, orang yang senantiasa terus dibacakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu hatinya jadi kuat di atas keimanan. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, Pak. Ya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus 30 juz. Tapi Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit selama berapa? 23 tahun. Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula unzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Maka Allah menjawab, kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran sekaligus? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur terus-menerus agar kami kokohkan dengan Al-Quran itu hatimu. Artinya apa, Pak? Orang yang senantiasa selalu bersama Al-Quran tiap harinya, dengan membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, itu keimanannya kokoh di hatinya tuh, Pak. Dan ini subhanallah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam sama, saudaraku seiman. Ini faedah yang pertama kata beliau. Wasaniyah, faedah yang kedua. Anna Allah Ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhul kuffaru lil muslimin. Wa huwa iradatu takfirihim. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan menyebutkan tipu daya yang terbesar orang-orang kafir untuk kaum muslimin itu apa? Bahwa mereka ingin sekali kaum muslimin kafir. Ya. Artinya orang-orang kafir itu, Pak, siang malam berusaha bagaimana supaya umat Islam itu murtad dari agama Islam. Bagaimana umat Islam kafir. Itu yang mereka inginkan memang. Iya. Makanya Allah mengatakan di ayat sebelumnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jika kalian menaati sekelompok orang-orang ahli kitab itu, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Itu yang mereka inginkan. Bagaimana di Indonesia orang-orang Nasrani siang malam bekerja supaya umat Islam murtad, Pak. Dengan kristologinya, kristenisasinya, dengan berbagai macam cara supaya umat Islam meninggalkan agamanya. Kalau orang Yahudi, memang mereka tidak menyebarkan agama. Orang Yahudi itu eksklusif, Pak. Mereka menganggap bahwa agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Makanya mereka tidak menyebarkan agama. Tidak beda dengan orang Nasrani. Kalau Nasrani, mereka menyebarkan. Tapi orang Yahudi berusaha bagaimana kaum muslimin meniru gaya mereka. Makanya Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho sama kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya umat Islam mengikuti gaya mereka saja sudah membuat mereka ridho. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Banyak kaum muslimin yang marah dengan Yahudi membom Palestina. Nah, kita semua marah. Akhirnya mereka apa-apa memboikot produk-produk Yahudi. Bagus. Tapi anehnya gaya Yahudi masih dilakukan. Ya. Ini kan lagi apa itu? Lagi viral joget Velocity. Pernah dengar nggak? Itu kan ya kalau antum melihat asalnya bukan dari Islam, itu dari Yahudi. Ya. Banyak kaum muslimin subhanallah tidak sadar kalau mereka melakukan gaya-gaya Yahudi. Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting di sini kita harus pahami baik-baik. Karena orang Yahudi tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti gaya mereka. Orang Nasrani pun tidak ridho sampai kita mengikuti mereka. Maka Allah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terus membuat tipu daya, makar, ya. Tujuannya supaya umat Islam mau kafir, mau mengikuti ya mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak ahli kitab, kata Allah, berharap ingin sekali bisa mengembalikan kalian dari keimanan menuju kekafiran. Karena dengkinya mereka yang ada pada diri mereka itu setelah jelas kepada mereka kebenaran. Di sini Allah menceritakan Pak tentang orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Bahwa mereka itu ingin sekali mengembalikan umat Islam kepada kekafiran. Ingin sekali. Faka'anna Allah yaqul mahma kana makruhumul kibar alladhi tazulu minhul jibal. Seakan-akan Allah mengatakan begini, sehebat apapun makar mereka, tipu daya mereka, sebesar apapun tipu daya mereka, walaupun tipu daya mereka itu bisa menghancurkan gunung sekalipun, ya. Fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Maka iman kalian tidak akan hilang. Iman kalian akan tetap kokoh. Kapan? Selama kalian terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kan Pak, orang Yahudi itu tahu banget Pak. Dakwah Sunnah, dakwah Salaf itu dakwah yang paling membahayakan mereka Pak. Makanya mereka berusaha bermakat terus gimana caranya menghabiskan dakwah Sunnah. Mereka paham. Makanya antum melihat sejarah ya pemikiran-pemikiran sesat, ternyata di balik itu semua ada andil daripada Yahudi dan Nasrani. Abdullah bin Saba, siapa Abdullah bin Saba? Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang kemudian dia mencetuskan pemikiran Syiah. Abdullah bin Saba. Ya. Pemikiran Qadariyah asalnya dari mana? Dari Nasrani. Ya. Di mana Qadariyah itu munculnya di mana? Di Kufah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Kata beliau, "Kau kana awwalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani di Basrah." Yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Wa annahu la qadar, bahwa takdir itu enggak ada katanya. Wa annal amra
Oh, segala sesuatu itu katanya belum ditakdirkan oleh Allah. Para ulama menyebutkan Ma'bad al-Juhani mengambil keyakinan qadariyah itu dari siapa? Dari Susan an-Nasrani. Dari orang-orang Nasrani. Demikian pula akhul Islam, terbangunnya Banu Fatimiyah, ya Banu Ubaid al-Qaddah, itu ternyata ya apa namanya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam juga sama. Silakan antum baca sejarah tentang firqah-firqah sesat, rata-rata firqah-firqah sesat itu munculnya dari mereka yang dimasukkan ke dalam umat Islam dan memang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Ya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Madahib Al-As, ya, Mawsu'atul Firaq Al-Mu'asirah, ensiklopedia firqah zaman sekarang. Di situ disebutkan tentang gerakan orientalis, Pak. Orientalis itu dibangun di mana? Di Inggris, sekitar pada abad ya 17 Masehi. Tujuan orientalis apa, Pak? Ya, orientalis itu tujuannya untuk menghancurkan Islam. Caranya bagaimana? Mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari kelemahan-kelemahannya. Dan saya pernah sampaikan kepada antum, ya, ada sebuah kamus hadis besar, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kalau antum ke Lipia, ke perpustakaannya, minta ditunjukkan buku Al-Mu'jam Al-Mufahras. Buka siapa penulisnya. Nama penulisnya bukan Muhammad atau Ahmad atau Weng Sing. Orang orientalis. Dia membuat kamus hadis ini 50 tahun lamanya. Iya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Ngapain mereka belajar hadis? Tujuannya untuk mencari-cari kelemahannya. Iya. Makanya orang orientalis lebih alim tentang hadis dari kita, Pak. Mereka sudah pelajari itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Itu dipelajari sama mereka tuh. Sementara kita boro-boro. Iya. Tapi mereka niatnya sudah salah. Tujuannya ingin untuk menghancurkan Islam. Qadarullah itu buku dicuri. Dicetak banyak-banyak manfaat buat umat Islam, alhamdulillah. Iya, karena itu mudah banget mencari hadis dengan Mu'jam Al-Mufahras itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, disebutkan dalam kitab tersebut di antara cara kaum orientalis menghancurkan Islam adalah yang pertama, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Karena pemikiran yang menyesatkan ini, Pak, pintu masuknya mereka menghancurkan Islam. Ya, contoh, pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij itu kan mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij menganggap memberontak kepada pemimpin Muslim yang berbuat maksiat itu harus. Dan pemikiran ini dijadikan jalan cara ya untuk menghancurkan Islam, yaitu dengan cara apa? Mencoreng Islam, Pak. Iya. Dibikin orang-orang yang pemikirannya kayak Khawarij begitu, Pak, mengkafirkan dan yang lainnya. Muncul ISIS, tahu kan ISIS? Ya, itu Khawarij tulen itu, Pak. Pemikirannya sama seperti itu. Mengatakan pelaku dosa besar kafir. Akhirnya apa? Membunuhi dan yang lainnya. Supaya apa? Tujuannya satu, mencoreng Islam.
oh ternyata Islam itu teroris. Itu buktinya ISIS. Ya. Sufi, tasawuf, dan Syiah. Ini dua firqah yang sangat merusak Islam. Maka mereka berusaha mendukung dua firqah ini. Syiah dan Sufi. Apalagi tasawuf, yang namanya tasawuf, Pak. Mereka punya keyakinan orang yang sudah sampai derajat hakikat itu tidak perlu ikut syariat Rasul. Ya. Makanya tidak aneh banyak pesantren-pesantren Sufi yang kiainya menyetubuhi anak muridnya, Pak. Makanya di Malaysia ada film namanya apa tuh? Bid'ah. Ya, kalau antum lihat. Ya dengan apa tokoh fiktifnya Walid. Tapi ternyata kenyataan memang betul. Sampai di baru-baru ini saya baca itu di Lombok ada yang gayanya kayak gitu. Ternyata sudah 20 santri dia tiduri. Dengan iming-imingan katanya biar rahim kamu barokah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, seperti ini merusak Islam, Pak. Merusak Islam. Belum lagi Syiah yang mereka sangat benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Suriah berapa juta kaum muslimin dihabisi sama mereka. Ya, Bashar Assad itu kan Syiah banget, Pak. Di Palestina juga bagaimana sebetulnya Syiah bekerja sama dengan Yahudi yang kelihatannya sih perang padahal mah perang-perangan. Ya, Lebanon dengan Hizbullah itu hakikatnya Hizbullah, Pak. Itu Syiah itu. Ya. Cuma banyak orang yang tertipu oleh media. Karena mereka punya media membalikkan fakta. Seakan-akan mereka lah yang berjuang, seakan-akan mereka yang melawat Yahudi padahal temenan. Ya. Banyak yang tertipu oleh media. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, makanya kaum orientalis itu berusaha menumbuhkan atau mendukung semua pemikiran-pemikiran sesat. Dan berusaha untuk menyerang orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Dan menisbatkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang aneh. Radikal, teroris, ya dengan apa lakop-lakop gelar-gelar yang membuat orang lari, takut. Wahabi. Ya. Tujuannya apa? Supaya umat Islam lari. Supaya umat Islam lari. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman. Kata beliau, kita lanjutkan, walaysa hadza ghariban ala man ayqana biqalbi anna Allah ja'ala mu'inal hayati fil wahyi. Atau ma'inal hayati fil wahyi. Dan ini tidak aneh bagi orang yang hatinya penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah menjadikan mata air kehidupan itu adanya pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ijabahlah, ya, jawablah, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Ya. Wa'adhamul hayata ini hayatul qalb. Karena kehidupan yang paling agung itu, Pak, kehidupan hati. Ya. Kehidupan badan dengan kehidupan hati, mana yang lebih agung? Jawab, kehidupan hati lebih agung. Badan hidup, tapi hati mati. Akibatnya apa? Akibatnya berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau hati hidup, walaupun badannya cacat, manfaat yang luar biasa untuk kehidupan. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Wa ahyan nasa atba'u wa ahyan nasi atba'uhum lil wahyi. Maka manusia yang paling hidup hatinya adalah yang paling mengikuti wahyu. Ya. Nah, firqah sesat itu Pak, berusaha bagaimana umat Islam berpaling dari wahyu. Dengan cara apa? Memberikan syubhat. Seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka memberikan sebuah statement yang aneh, yang membuat kaum muslimin jauh dari wahyu. Apa katanya? Katanya dalil akli, dalil akal, itu lebih pasti dibandingkan dalil wahyu. Makanya mereka bikin kaidah, dalil wahyu itu sifatnya dhonni, dugaan. Sedangkan dalil akli, kata mereka, sifatnya qat'i, pasti. Nah, dengan muqaddimah ini mereka bikin lagi apa? Sebuah hasil, natijah. Kalau bertabrakan antara dalil akli dengan dalil nakli, maka yang harus didahulukan kata mereka dalil akli. Kenapa? Karena dalil nakli itu dhonni, sifatnya apa? Masih dugaan, bukan pasti. Yang pasti itu dalil akal. Dan itu yang dikatakan oleh Fakhrul Razi dan banyak lagi dari kalangan Mu'tazilah, seperti itu mereka. Sehingga gara-gara pemikiran seperti ini Pak, mereka menjauhkan umat Islam dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mu'tazilah mengatakan hadis ahad bukan hujjah, wajib ditolak. Yang bisa diterima hanya hadis mutawatir. Akibatnya apa Pak? Berapa banyak bahkan ribuan hadis ditolak. Hanya karena klaim katanya itu hadisnya apa? Ahad. Akhirnya mereka menghalangi kaum muslimin untuk kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang muncul ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah, kata mereka apa? Ya, cukup Al-Quran. Hadis itu masih meragukan, kata mereka. Karena hadis itu menurut mereka periwayatan dari orang ke orang. Yang namanya dari orang ke orang bisa jadi salah. Kalau Al-Quran udah jelas mutawatir, jadi cukup Al-Quran. Akhirnya hadis dibuang. Mereka pahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Iya. Dan subhanallah, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya ingkarus sunnah itu. Itu semua akhwal Islam, hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari wahyu. Kalau Syiah jangan tanya. Kalau Syiah mengatakan bahwa apa? Al-Quran yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah itu katanya sudah diubah-ubah oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang kita punya itu menurut orang Syiah sudah tidak otentik, Pak. Sudah diubah-ubah. Ya. Dan mereka mengkafirkan para sahabat, kecuali beberapa orang saja. Akibatnya apa? Kalau para sahabat dikafirkan, berarti periwayatan para sahabat dari Rasulullah ditolak semuanya. Sedangkan yang membawa Al-Quran kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Yang membawa hadis kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Makanya mereka kafirkan para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah. Dan berhasil. Ya, orang-orang banyak yang percaya dengan keyakinan Syiah itu. Ketika ditanya terus Al-Quran yang benar yang mana? Mereka bikin sebuah keyakinan apa? Bahwa imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Kata mereka, yang tahu imam kami. Ketika ditanya mana Qurannya? Katanya, ya ada di imam kami. Itu Quran yang asli itu 3 kali lipatnya Quran yang ada katanya. Sampai sekarang pun nggak ada, Pak. Ya. Subhanallah.
Ketika dibacakan kepada mereka ayat, bukankah dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Orang Syiah bikin keyakinan lagi bahwa Allah punya sifat bada. Allah bisa berubah pikiran. Ya. Kata mereka, itu kan dulu Allah berpikiran begitu, sekarang udah enggak lagi. Dari mana kamu tahu bahwa Allah berubah pikiran? Dari imam kami. Selalu begitu, Pak. Ya. Subhanallah ya akhal Islam, saudaraku seiman. Memang usaha untuk merusak Islam dari dalam itu luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah, Rasulullah sudah memberikan kabar gembira bahwa kata Rasulullah apa? La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Alhamdulillah. Iya. Rasulullah sabda, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Alhamdulillah. Iya, itu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu, Pak. Yang tegak di atas Sunnah, di atas kebenaran. Iya. Wabihadza yadukku fahmuka liqauli Rasul SAW. Kata beliau, oleh karena itulah, ya, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Artinya selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai singgah kepadaku di telaga haud. Artinya apa? Orang yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dialah yang nanti akan singgah di telaga haudnya Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini, Pak. Yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Ya, bukan sebatas-batas pemikiran otak sendiri, enggak. Banyak umat Islam di Indonesia ini merasa dirinya intelek, ya, karena dia profesor, doktor, lalu ngomong masalah agama hanya dengan akal-akalan saja, bukan berdasarkan wahyu, Al-Quran, hadis. Ya. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih illa amiltu bih. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun yang Rasulullah SAW kerjakan, kecuali aku sudah kerjakan. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azig. Karena aku khawatir, kata beliau, kalau aku tinggalkan perintah Rasul sedikit saja, aku langsung menyimpang. Masya Allah. Abu Bakar luar biasa. Seorang sahabat yang sangat kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Pak, mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid dikirim oleh Rasulullah untuk memerangi kaum Romawi, berpasukan Romawi. Di tengah perjalanan Rasulullah meninggal. Rasulullah SAW meninggal. Sampailah kabar kepada Usamah dan pasukannya bahwa Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya mereka berhenti dan tidak melanjutkan. Setelah Abu Bakar, ya, ditunjuk jadi khalifah, banyak sahabat minta kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, lebih baik kita tarik saja pasukan Usamah itu ke kota Madinah. Karena banyak yang murtad. Ya, kata Abu Bakar apa? Demi Allah,
aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Tetap Abu Bakar mengirimnya. Dan ternyata maslahatnya agung, Mbak. Ketika orang-orang yang ingin murtad mendengar pasukan kaum muslimin pergi untuk memerangi Romawi, yang tadinya mau murtad nggak jadi murtad. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata umat Islam masih punya kekuatan yang luar biasa. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fahada siddiqul ummah yakhsha ala nafsi al-inhirafa 'an as-siratil mustaqim. In huwa farrafa fi syai'in min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau takut menyimpang dari jalan yang lurus jika beliau menyia-nyiakan sedikit saja dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar, Pak, dijamin masuk surga enggak? Hah? Dijamin. Rasulullah sabda apa? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Udah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap takut, khawatir. Kata Abu Bakar, aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari perintah Nabi, aku sesat. Sementara kita nggak ada jaminan masuk surga, banyak menyia-nyiakan perintah Rasul SAW. Banyak menyia-nyiakan sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang beda. Ya, orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai surga, ternyata orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Ma'annahu kana syadidat tamasuk bima daqqa wa jalla min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Bakar orang yang paling berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kecil maupun besar. Fa kaifa qarat a'yunul mubtadi'ah wa dahwahada'at jufunuhum. Ya. Maka bagaimana orang-orang yang suka berbuat bid'ah itu kok bisa merasa tenang? Kok bisa ya merasa mereka ini bakalan masuk surga, Pak? Sementara Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga aja merasa ketakutan, khawatir. Zaman sekarang kan banyak, Pak, karena merasa dirinya keturunan Nabi. Seakan-akan pemegang pintu surga mereka. Ya, bahkan di Kalimantan tuh ada tuh, ya, orang yang katanya punya sertifikat surga, Pak. Ya. Waktu saya dulu tahun 2002 itu dakwah di sana, sampai ada yang jual sawahnya demi untuk bisa mendapatkan sertifikat surga, Pak. Ya. Masya Allah. Dia bisa ngejamin orang masuk surga, padahal dia sendiri siapa yang jamin? Kalau Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Umar, Utsman, ada dalilnya. Dia, mana dalilnya dia masuk surga? Kok bisa-bisanya mengaku-ngaku bahwa dia bisa bikin sertifikat surga? Subhanallah. Ya. Nah, ini akhal Islam saudaraku seiman. Wa qad ra'a Syaikhan an Abi Hurairah annahu qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Lamma tuwfiya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, wastukhlif Abu Bakrin ba'dah, dan Abu Bakar pun diangkat jadi khalifah. Kafara man kafara minal Arab. Banyak orang-orang Arab murtad. Ya. Maka Abu Bakar pun memerangi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, pengikut Nabi palsu. Kelompok yang kedua, yang kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kelompok ketiga, orang-orang yang tetap Islam tapi tidak mau bayar zakat. Karena mereka punya keyakinan zakat itu katanya hanya untuk Rasulullah SAW, tidak untuk yang lain. Maka Abu Bakar tetap ingin memerangi mereka. Rupanya Umar tidak setuju dengan sikap Abu Bakar.
Ya, qala Umar li Abi Bakar, berkatalah Umar kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Hai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi manusia yang masih mengucapkan la ilaha illallah? Sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terpelihara dariku hartanya dan dirinya kecuali dengan haknya dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya Umar memahami hadis ini, Pak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh diperangi. Iya. Apa kata Abu Bakar? Membantah pendapat Umar. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya. Fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu haknya harta. Karena kan Nabi mengatakan di situ apa? Aku akan perangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, terpelihara apa? Jiwanya dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Paham tidak? Nah, Umar tidak memahami makna kecuali dengan hak Islam. Abu Bakar berhujah dengan kata-kata ini, kecuali dengan hak Islam. Kata Abu Bakar apa? Sesungguhnya zakat itu hak harta. Ya. Berarti, kata Abu Bakar, berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat pun harus diperangi berdasarkan hadis itu. Namun Pak, sebetulnya ada lafaz lain yang tidak sampai kepada mereka berdua. Yaitu lafaz Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis itu dengan lafaz umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sampai mereka sholat dan zakat. Ya, cuman lafaz ini tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Namun ini menunjukkan akan kefakihan Abu Bakar, Pak. Kedalaman pemahaman siapa? Abu Bakar. Ya, kata beliau, wallahi ya Umar, demi Allah ya Umar. Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'i. Kalaulah mereka tidak mau membayar anak itu anak kambing. Itu anak, kalau bahasa Indonesia kan anak-anak ya. Anak itu bahasa Arab, Pak. Ya. Artinya kambing kecil yang masih kecil tuh anak namanya. Dijadiin bahasa Indonesia anak-anak. Ya. Kalaulah mereka dahulu membayar anak kepada Rasulullah, kemudian tidak mau bayar kepadaku, aku akan perangi mereka. Ya. Maka melihat itu Umar melihat pemahaman Abu Bakar benar. Ya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Ini udah masuk Isya belum? Udah. Baik. Nah. Ada pertanyaan ini dalam surat Ali Imran ayat 118. Allah mengatakan bahwa orang-orang di luar agama kita, Yahudi dan Nasrani, mengharapkan kehancuran kita. Maka bagaimana jika ada tokoh masyarakat yang menjadi pemimpin kita, salah satu dari orang-orang tersebut di atas? Syukuran. Kalau ternyata ada orang-orang Nasrani itu di luar Islam, ya, salah satu mereka diantaranya menjadi ya yang jadi pemimpin lah dalam sebuah
instansi, dan yang lainnya. Bagaimana, Pak? Pertama, ya, kita menaati mereka karena darurat. Karena apa? Darurat. Dalam artian, kalau kita tidak menaati mereka malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh kita menimbulkan mudarat yang lebih besar. Selama ya yang mereka perintahkan itu tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Ya. Tapi kalau perintah mereka jelaslah bertabrakan dengan syariat Islam, nggak boleh taati sama sekali. Yang kedua, ya, kita berusaha untuk terus mendakwahkan Islam. Kita terus memahamkan akidah Islam yang benar. Ya. Walaupun mereka berusaha menghalang-halangi, tetap kita sampaikan. Tetap kita tegar. Sebab kalau misalnya ya kita tidak menyebarkan Islam yang benar, ya namanya sudah kita sebutkan tadi bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu akan bekerja siang malam bagaimana menyebarkan keyakinan mereka kepada umat Islam. Nah, kita berpikir bagaimana membentengi umat Islam dari akidah-akidah tersebut. Ya. Makanya di Indonesia, Pak, kristenisasi itu banyak berhasil. Karena umat Islam sudah miskin, ya, hartanya, miskin imannya. Kalau miskin harta tapi imannya kuat, Anda yakin nggak bakalan mereka mau menukar agama mereka. Makanya darurat, Pak. Kita harus pahamkan tentang din, mengokohkan keimanan kaum muslimin, itu penting sekali. Iya. Sehingga pada waktu itu, kalaupun misalnya qadarullah mereka jadi pemimpin, itu orang-orang non-muslim tersebut. Tapi ketika kaum muslimin telah kuat keimanan mereka, ketakwaan mereka, sehebat apapun usaha mereka tidak akan pernah berhasil. Ya, jangan jauh-jauh lah bagaimana di Eropa, di Amerika ya, gelombang mu'alaf itu luar biasa. Padahal di Eropa, Pak, dan Amerika, mereka negara yang paling memerangi Islam padahal. Ya tidak? Ya. Bahkan di jantung negaranya orang Nasrani, Vatikan. Vatikan itu kan kota sucinya orang Nasrani, Pak. Ternyata di sana umat Islam tumbuh terus, berkembang. Iya. Artinya Pak, ketika kaum muslimin terus istiqomah menyebarkan Islam, menguatkan kaum muslimin tentang akidah mereka, insya Allah mereka gagal. Mereka apa? Gagal. Di Jepang sekarang bagaimana mu'alaf setiap tahunnya terus berkembang. Hampir di negara-negara Eropa, di Amerika dan yang lainnya. Ini kabar gembira wallahi akhul Islam saudaraku seiman. Maka dari itu kita di negara kita sendiri di Indonesia ini jangan pernah berhenti berdakwah. Jangan pernah kita ya loyo, Pak. Antum melihat orang-orang Kristen itu membuat kristenisasi siang malam mereka, Pak. Masa kita umat Islam diam berpangku tangan? Ya. Maka ya kaum muslimin yang lemah itu kita kuatkan akidah mereka. Dengan kita bikin baksos, bansos dan yang lainnya untuk menguatkan keimanan mereka. Ya. Umat Rasulullah terpecah menjadi 73 golongan. Apakah Syiah Rafidhah masuk dalam 73 golongan itu, Ustaz? Bedakan antara Syiah dengan Rafidhah. Karena Syiah itu bermacam
macam. Yang dikafirkan oleh para ulama itu Rafidhah. Itu Syiah Itsna Asyariyah yang disebut dengan Syiah Imamiyah. Karena tidak semua Syiah itu sama. Yang paling berat itu yang dikafirkan Imam Malik dan banyak ulama itu Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran yang ada itu sudah diubah-ubah. Bahwa para sahabat semuanya kafir. Ya. Ada lagi Syiah yang lain, Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah tidak dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka masih menghormati Abu Bakar, Umar. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat, tapi mereka hanya mengunggulkan siapa? Ali bin Abi Thalib saja. Dan mencaci maki Muawiyah. Nah ini Syiah yang mendingan. Tapi tetap sesat juga. Ya. Makanya kalau antum belajar ilmu hadis, ada perawi-perawi yang disebut oleh para ulama, dia Syiah, tapi periwayatannya diterima. Seperti Aban bin Taglib. Aban bin Taglib Syi'iyun ghalin. Dia Syiah yang ekstrim. Tapi dia bukan Rafidhah. Ya, lakinnahu saduq, tapi dia sangat jujur orangnya. Falana riwayatuhu wa alaihi bid'atuh. Untuk kita periwayatannya, atas dia kebid'ahannya. Masih diterima. Sedangkan Rafidhah, ulama semua ijma tidak menerima periwayatannya. Ya. Karena kenapa? Li'annahum yastahilluna al-kadzib. Karena mereka menghalalkan dusta. Dusta bagi mereka itu halal. Ya. Makanya Pak, jangan tertipu ya dengan adanya perawi-perawi Syiah yang diterima periwayatannya. Karena di zaman sekarang, Pak, itu dijadikan hujah oleh orang-orang Syiah. Tuh orang Syiah aja masih terima kok zaman dulu hadisnya. Syiah yang mana dulu? Zaman sekarang kebanyakan Syiah itu Syiah Rafidhah, Imamiyah yang mengkafirkan para sahabat, menghalalkan darah Ahlus Sunnah. Ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.